Kayaknya udah nggak asing lagi buat kalian dengar nama Anggi Umbara. Ya, salah satu sutradara di Indonesia yang sering banget mendapatkan sebuah tawaran atau membuat sebuah film horor, terutama ya akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir film-film dia selalu memberikan sebuah genre horor, yang mana genre horor ini emang lekat banget dengan Indonesia sih, karena masih banyak percaya dengan hantu-hantuan dan mistis segala macam. Jadi nggak heran kalau misalnya film horor itu tuh adalah salah satu film genre yang paling laris atau digemari oleh masyarakat Indonesia. Dan menurut gua itulah mengapa Anggi Umbara lebih mengedepankan film-film horor dibandingkan film-film dengan genre yang lain kayak drama ataupun science fiction, yang emang science fiction jarang banget di Indonesia gitu kan. Kalau ngeliat beberapa tahun terakhir, ya film-film horor Indonesia selalu laris di pasaran, dapat penonton berjuta-juta, dan mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa banyak sutradara film memilih untuk membuat film horor dibandingkan film bergenre lain kayak semisal action ataupun science fiction. Anggi Umbara ini adalah seorang mantan anggota band dan yang kemudian menjadi sutradara film. Debut sutradara filmnya terjadi pada tahun 2012. Waktu itu adalah film Mama Cake, yang merupakan sebuah genre yang menurut gua cukup menarik, di mana di sini adalah menceritakan tiga sekawan yang pergi ke Bandung buat mencari brownies Mama Cake, yang mana ini adalah sebuah request dari seorang nenek menjadi permintaan terakhir dari sang nenek. Ini adalah sebuah film drama religi yang menurut gue dikemas dengan sangat baik oleh Anggi Umbara, dan menurut gue ini adalah salah satu film terbaiknya Anggi Umbara. Jadi kalau kalian bilang Anggi Umbara tuh nggak ada film bagus, kalian kayaknya belum nonton Mama Cake deh. Dan menurut gue Mama Cake ini bagus. Mungkin karena emang idealismenya Anggi Umbara itu belum tergoyahkan dengan film-film horor, dengan genre film horor. Jadi ya dia punya visi yang bagus untuk perfilman dia sendiri gitu, untuk portfolio dia, untuk karir dia. Dan sebenarnya gue heran sih kenapa Anggi Umbara ini enggak berkaca gitu kan. Dia tuh udah beberapa kali bikin film horor, tapi ya meskipun itu rame penonton, tapi secara kualitas film, secara kualitas penceritaan itu jelek banget. Tapi penontonnya berjuta-juta. Ya mungkin karena itu adalah sebuah film yang viral, diangkat dari thread viral dan kasus yang viral gitu. Terus juga pada tahun 2014 Anggi Umbara bikin film Comic 8, yang mana ini adalah sebuah film action dan mendapatkan 1.600.000 penonton. Dan gua nggak tahu ya di Mama Cake itu mendapatkan berapa penonton, karena gua cari belum ketemu data untuk jumlah penonton film Mama Cake. Kemudian pada tahun 2015 ada film 3 Alif Lam Mim, yang mana di film ini Anggi Umbara mendapatkan nominasi Piala Citra Penulis Sutradara Asli Terbaik pada FFI. Wah, ini kan berarti kan Anggi Umbara itu ada potensi menjadi salah satu direktor atau sutradara yang mumpuni untuk perfilman Indonesia gitu kan. Dan gua takutnya Anggi Umbara ini sense penyutradaraan dia tuh bukan di film horor, melainkan di film drama, di film ya semacam drama ataupun komedi gitu dengan gaya-gaya khas anak muda. Karena di Mama Cake sendiri gua udah nontonnya, dia itu kan kayak religi, bahasan yang berat, topik yang berat untuk dibincangkan, tapi dia bisa mengemas itu dengan ringan, dengan tektokan anak muda banget, dengan pendekatan secara anak muda banget gitu. Ya walaupun rumput di di film Mama Cake biru ya, bukan hijau, aneh bener, nggak tahu kenapa. Mungkin emang idealisme dari Anggi Umbara tuh udah tergoyahkan waktu tahu ternyata film horor Indonesia tuh lebih laku dibandingkan film-film bergenre lain dan lebih menguntungkan. Kemudian pada tahun 2018 akhirnya, nggak tahu ini film pertama Anggi Umbara atau enggak, tapi di tahun 2018 ini dia bikin sebuah film remake ini ya, Suzana Bernafas Dalam Kubur, yang mana adalah buat cikal bakal di mana Anggi Umbara selalu membuat film-film horor di tahun 2018. Mulainya di situ. Kayaknya bakal banyak yang setuju kalau gua bilang Anggi Umbara adalah salah satu sutradara film horor terburuk di Indonesia. Ya lihat aja lah gimana film-film dia. Terlepas dari banyak jumlah penonton di film tersebut ya, yang kayak gue bilang tadi, secara kualitas film dan juga penceritaan itu sama sekali agak ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang bikin wah di dalam film-filmnya. Jadi gue harapin Anggi Umbara mengeksplor lebih jauh apa sih keperluan di dalam dirinya gitu. Karena kalau mentingin cuma duit dan keuntungan doang, ya udah berarti dia emang kan selalu berada di dalam circle film horor dengan gimmick ataupun kisah viral dan kejadian nyata. Sebenarnya di dalam film Vina itu kan dia kan pengen mengangkat film ini, terus juga bakal mengusut kasus ini dan mencari tersangka yang membunuh Vina bla 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 bla. Tapi ke dalam filmnya dia nggak ada sebuah cerita yang pengen diungkapin, yang kayak dia bilang mau mengungkapkan kasus,
kagak ada di situ tuh. Yang gua lihat malah film itu malah mengeksploitasi si Vina itu sendiri, dimana kayak kita diliatin gitu kan, di kalau kalian masih ingat dan gua tonton filmnya juga tuh, orang yang memperkosa Vina di close up dilihatin banget gimana dia rasa begitu. Lu nggak ada respect kepada orang tua ataupun saudaranya, Bung. Dimana orang lagi berduka gitu dengan kehilangan seorang Vina, tapi dia malah kayak semacam mengeksploitasi dan tanpa respect kepada orang tua ataupun saudara dari Vina. Dan alasan gua juga berhenti buat nontonin film-film Anggi Umbara, terutama untuk film-film horor dia, karena ya udah nggak ada secuil pun rasa percaya gua dengan Anggi Umbara bakal bikin film horor yang bagus dan mencekam takut. Itu sama sekali nggak bisa gua dapetin dari film-filmnya Anggi Umbara, terutama untuk film horor dia gitu kan, horor berhantunya. Jadi menurut gua udahlah, kayaknya udah cukup gua nonton film Anggi Umbara karena bikin sakit kepala, dan sayang aja gitu waktu 2 jam gua nontonin film Anggi Umbara kayak meaningless, nggak ada apapun. Gua nggak dapet hiburan, gua nggak dapet rasa mencekam dari film horor itu, dan nggak ada experience yang bikin gua takut. Dan salah satu hal yang kita pengen waktu kita nonton film horor itu kan sebuah rasa yang mencekam, was-was, dan perasaan yang nggak enak, kayak dihantuin banget gitu kan. Tapi di film Anggi Umbara gue nggak mendapatkan itu semua, kayak ya udah kayak flat gitu. Kelar bioskop juga pasang ekspresi yang datar. Tapi misalkan kalau Anggi Umbara membuat sebuah film dengan genre yang berbeda, barangkali gua bakal menonton. Tapi untuk film horor kayaknya enggak deh. Anggi Umbara udah nggak ada harapan lagi buat gua tertarik untuk nonton film-film horor dia. Video ini sebenarnya adalah sebuah keresahan gua sih dengan Anggi Umbara, dan mungkin barangkali misalkan video ini sampai ke telinganya dia, semoga menjadi kritik yang membangun, dan ya semoga Anggi Umbara kembali ke jalurnya, dimana waktu awal-awal dia menyutradarai sebuah film kayak Memakai 3, Alif Lam Mim, dan juga Comic 8, yang mana di situ Comic 8 gua suka banget dengan cara komedinya, actionnya, dan gue malah curiga kalau Anggi Umbara ini spesialisnya bukan di film horor gitu, justru di film-film kayak action, drama, ataupun di film komedi. Tapi komedi juga kayaknya enggak masuk ya, kayak Warkop DKI Reborn, selalu Reborn tapi nggak jelas itu. Ya, gue harapin Anggi Umbara mempertimbangkan buat bikin film ataupun genre di luar genre horor berhantu sih. Kayak ya dia harus mengeksplor dan mengembalikan diri dia yang kayak di awal-awal penyutradaan dia. Agak berat sih emang, karena film horor emang laris di Indonesia sih. Jadi terima kasih sudah dengerin keresahan gue.